Kamis dini hari kemarin, publik dikejutkan dengan peristiwa keributan di sebuah kafe di wilayah Cengkareng, Jakarta Barat. Keributan yang dipicu oleh tagihan minuman yang dianggap terlalu mahal itu berujung dengan aksi penembakan. Keributan berawal saat seorang pengunjung yang diketahui seorang polisi berpangkat bribka tak terima saat pegawai kafe memberikan tagihan sebesar 3 juta lebih atas minuman keras yang dipesannya. Sang polisi bernama Bribka Cornelius Siahaan itu ngotot tidak mau membayar tagihan dan cekcok dengan petugas keamanan kafe. Alih-alih membayar, Cornelius justru mengeluarkan pistol dan menembak sejumlah korban. Aksi pukul 4 pagi itu berujung kematian 3 orang karyawan kafe, termasuk salah satunya seorang tentara aktif dan 1 karyawan lainnya yang hingga saat ini kritis. Bribka Cornelius Siahaan kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Ia bahkan terancam dipecat tidak hormat dari kesatuannya. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pagi ini juga sudah langsung dilaksanakan pemeriksaan maraton, olah TKP, sehingga sudah didapatkan 2 alat bukti untuk diproses secara pidana. Saya ulangi, kepada tersangka sudah diproses langsung pagi hari ini juga dan sudah ditemukan 2 alat bukti berdasarkan keterangan saksi dan olah TKP, sehingga pagi ini juga sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kasus pasal 338 KUHP. Sebagai Kapolda Metro Jaya, atasan tersangka, saya menyampaikan permohonan maaf yang setinggi-tingginya kepada masyarakat, kepada keluarga korban, dan kepada TNI Angkatan Darat. Bela sungkawa saya yang mendalam atas kejadian ini. Kami akan menindak pelaku dengan tegas, akan melakukan penegakan hukum yang berkeadilan. Kami akan mengambil langkah-langkah cepat agar tersangka dapat segera diproses secara pidana. Berseiring dengan hal tersebut, tersangka juga kami akan proses secara kode etik sampai dengan hukuman dinyatakan tidak layak menjadi anggota Polri. Ya, kita akan membahas mengenai tembakan maut polisi mabuk dengan beberapa narasumber yang sudah bergabung bersama kami. Ada Irjen Pol Purnawirawan Ketut Untung Yogana, Ketua Bidang Humas dan Kerjasama Ikatan Sarjana Profesi Perpolisian Indonesia. Dan juga di studio ada Bang Neta Espane, Ketua Presidium Indonesia Policy Watch. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Neta. Selamat pagi. Sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Ya, saya juga ingin menyapa juga Pak Yoga. Selamat pagi Pak Yoga. Selamat pagi Mas, selamat pagi Mbak. Sehat juga doa kami untuk Anda Selamat Pak pagi Yoga. Bung Neta. Ya Pak, untuk Yoga. Pak, saya ingin ke Pak Yoga lah sebagai purnawirawan Ya. Polri. Melihat kejadian ini Pak, tanggapan Anda? Ya seperti apa yang dibilang Kapolda, kita geram ya. Sama sekali tidak menunjukkan kepribadian sebagai anggota Polri. Ya. Ya, tentu pertama saya ingin menyampaikan rasa bela sungkawa dan duka cita yang mendalam kepada korban dan keluarga korban
termasuk juga mitra kita dari Angkatan Darat ya. Iya. Siapapun tidak mengendaki peristiwa kejadian seperti ini. Ya, saya terima kasih kepada Kapolda Metro yang mengambil tindakan cepat untuk melakukan hal-hal yang seharusnya dan bagaimana sanksi yang harus ditegakkan kepada oknum-oknum yang seperti ini. Ya, tentunya untuk penerapan pasal yang juga Anda pasti sudah mengetahui ya, 338 KUHP, tanggapan Anda? Iya, saya pantau dari informasi internal kepolisian dan dari media tentunya. Peristiwa ini tadi sudah saya sampaikan sangat tidak mencerminkan oknum ini sebagai kepribadian anggota polisi. Kita terikat pada disiplin, pada kode etik, pada pantangan-pantangan menyentuh tindakan-tindakan yang apalagi menyangkut pidana gitu ya. Iya. Ini sama sekali dari segi kode etik saja ya, bahwa asas kepatutan yang menuntun nilai-nilai moralitas atas sikap, ucapan, perbuatan seorang Polri itu sama sekali sudah tidak dihiraukan atau diabaikan sama sekali oleh yang bersangkutan ini ya. Baik. Iya. Baik, saya mau ke Bang Neta. Bang Neta, kalau melihat ini kan aksi koboi ini nampaknya terjadi lagi begitu ya di tahun ini. Kita tahu sebelumnya juga sudah ada rentetan kejadian di tahun-tahun sebelumnya. Apa sebenarnya kalau dari Bang Neta sendiri yang menjadi mungkin faktor-faktor pemicu kok bisa terulang lagi kayak gini? Ya, pertama Indonesia Polisi sangat prihatin ya. Karena ini adalah peristiwa keempat yang terbesar di era Kapolri baru dan Kapolda Metro. Kapolri baru? Kapolri baru, ada 4 peristiwa. Pertama itu penembakan Laskar FPI Oh di tol. ya, oke, kilometer 50. Ya, kemudian Kapolsek beserta 11 anak buahnya Asananya. ditangkap karena narkoba. Kemudian polisi membunuh 2 perempuan di Sumatera Utara. Betul. Dan ini penembakan yang sangat tragis. Kasus polisi koboi ini selalu berulang karena Indonesia Polisi melihat tidak konsistennya Polri dan elit-elit Polri dalam mengawasi anak buahnya. Sehingga anak buahnya itu cenderung semau gue, brutal, dan bertindak mencederai rasa keadilan masyarakat, bahkan menjadi monster masyarakat. Ya. Ketentuan yang dibuat Polri itu sudah sangat bagus, sangat ideal. SOP-nya sudah sangat nggak perlu Aturan, segala macam sudah aturan. tidak perlu ada ketentuan baru sebenarnya. Yang perlu adalah konsistensi. Cukup dijalankan begitu ya? Mengawasi anak buah. Misalnya dalam penggunaan senjata ada ketentuan bahwa setiap anggota polisi itu 6 bulan sekali yang membawa senjata Rutin. ya harus psikotes. Kemudian masing-masing atasan harus mengawasi sikap, perilaku dan kinerja bawahannya. Pasti sebagai seorang atasan misalnya Kapolres atau Kapolsek bisa melihat anak buahnya ini udah aneh apa enggak. Kalau udah aneh langsung tarik psikotes, ambil senjatanya. Enggak mungkin CS itu ya tiba-tiba menembak. Dia pasti udah menunjukkan perilaku menyimpang. Kalau atasannya peka. Jadi kuncinya adalah atasan di kepolisian itu tidak konsisten dan tidak peka. Termasuk perilaku dari bawahannya yang mungkin kalau ini kan Bribka CS ini juga meminum alkohol begitu ya. Perilaku seperti itu yang harus dipantau juga begitu. Harusnya tahu, mestinya tahu. Apalagi tempat hiburan malam itu tidak jauh dari Polsek Cengkareng. Dan CS itu kan anggota Polsek. Oke. Dia berdinas di mana sih? Di Polres Cengkareng, Polsek Cengkareng. Sebagai reserse buser. Oke. Pasti Kapolseknya tahu. Tapi karena tidak ada kepedulian dan tidak ada kepekaan dan cenderung membiarkan sehingga semau gue. Saya kira kasus penembakan ini tidak ujuk-ujuk. Mungkin ada kasus-kasus lain dia pernah melakukan yang lain. Kalau seorang pimpinan tidak peka, ya siap-siap aja anggotanya jadi monster bagi masyarakat. Dan ini sudah terjadi sebetulnya? Sudah terjadi dan selalu berulang. Bahkan ada anggota polisi yang menembak atasannya beberapa tahun lalu di Semarang ya, dan menembak bawahannya di Papua.
gitu ya. Itu selalu berulang. Jadi Ini Anda concern di bagian pengawasan internal berarti? siapa? Ya Anda Ya, berarti oh iya concern. kita selalu mencermati itu, selalu mendata penyimpangan yang dilakukan polisi. Intinya kita melihat bahwa kepedulian atasan terhadap bawahan rendah, Oke. kontrol atasan terhadap bawahan rendah. Bahkan di beberapa tempat kita melihat bawahan itu cenderung dikasih target, yang kadang-kadang target itu untuk menaikkan citra atasan dan mereka tidak peduli dengan bawahannya, sehingga ini menjadi beban dan membuat bawahannya stres. Jadi selain pengawasan, tadi kan Bang Neta sudah bilang kebijakannya udah ada, Semua- peraturannya sudah ada. iya. Tapi kalau sanksinya Bang? Sanksinya itu kadang-kadang memang masih ada semangat untuk membela sesama korps gitu ya. Kalau bagi kita IPW harusnya maksimal. Ini Kapolda dan Kapolri mengatakan kena hukuman maksimal. Geram betul. Geram ya. Saya kira tidak cukup hanya geram, diproses kemudian nanti didorong supaya hukuman mati. Dan transparan ya? Dan transparan hukuman mati supaya ada efek jerah. Tapi selain hukuman, proses tadi kepedulian atasan. Jadi Kapolri Seiring lah itu berdua ya, itu. Kapolri harus memerintahkan seluruh jajarannya melakukan pengawasan dari atas ke bawah. Jadi tingkat terbawah Polsek, Kapolsek itu harus peduli. Baik. Jangan bareng-bareng ngajak narkoba anak buahnya. Nah, ini kan tragis. itu kejadian lain lagi. Kejadian lain. Gitu ya. Nanti coba mungkin ditanggapi oleh Pak Yoga ya soal pengawasan, mungkin ada hal-hal yang perlu disampaikan juga Pak Yoga. Dan ini kita sudah tersambung juga dengan salah satu anggota keluarga dari satu korban meninggal dunia di RM Cafe. Ada Febri. Selamat pagi, Febri. Bukan Febri ini. Iya, Halo? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa ini Pak? Dengan Marupa Rumah Horbo. Oh baik, nanti kita akan berdiskusi berbincang ya Pak ya, kita ingin mengetahui situasi di rumah duka bisa dikatakan saat itu seperti apa. Kita jeda dulu sejenak, kami akan kembali saat lagi.